Kisah Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i hidup pada tahun 150 sampai 204 Hijriah. Beliau wafat di Mesir. Bagi kita, tokoh ini lebih dikenal sebagai pakar di bidang ilmu fikih, padahal sebenarnya beliau juga ahli marifat billah, ahadi akabiril auliya il arifin, dan ini terlihat dari perilaku dan ucapan-ucapan beliau. Selamanya beliau dalam kondisi miskin dan sering sakit, namun selalu giat dalam aktivitas ilmu dan amal. Sejak kecil, beliau sudah yatim, sehingga ikut sang ibu yang dalam keadaan miskin dan serba kekurangan. Sampai dalam belajarnya, mengajinya, beliau tidak bisa memberikan hadiah kepada gurunya. Dan karena tidak mampu membeli kertas untuk menulis, jika belajar, mengaji, beliau menuliskan pelajarannya di kulit-kulit dan tulang-tulang yang bisa dipakai untuk menulis, lalu tulisannya dihafalkan. Umur 9 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran, lalu saat berumur 10 atau 12 tahun, beliau sudah hafal hadis Al-Muwatta-nya Imam Malik sebelum beliau mengaji kepadanya. Ketika berumur 15 tahun, beliau mendapat ijazah fatwa. Dan terakhir, beliau membangun mazhab di Mesir, Qaul Jadid, hanya dalam jangka waktu 4 tahun, dan pendapatnya sudah tersebar kemana-mana sampai sekarang. Imam Syafi'i adalah orang yang sangat dermawan. Ketika pulang dari Yaman, beliau mempunyai uang sebanyak 10.000 dinar. Beliau membuat rumah yang sangat sederhana, kemudian banyak orang berdatangan, dan uangnya dibagi-bagikan sampai habis. Kalau masih ada orang datang meminta, beliau kelihatan merah mukanya karena merasa malu tidak bisa memberi. Beliau memakai cincin yang bertuliskan, "Sudah mencukupi percaya penuh dengan Allah." Bagi Muhammad bin Idris, beliau tidak pernah merasa kurang, bahkan selalu merasa sudah terpenuhi oleh Allah. Kalau berjalan, beliau selalu memakai tongkat. Jika ada orang yang bertanya mengapa memakai tongkat, beliau menjawab, "Supaya ingat bahwa aku ini seorang yang sedang berpergian dari dunia." Beliau menderita banyak penyakit. Di antaranya adalah sakit bawasir, ambien. Berkata Yunus bin Abdul A'la, "Saya tidak pernah melihat seseorang yang menderita banyak penyakitnya seperti Asy-Syafi'i." Kalau membeli jariyah, budak perempuan muda, beliau melarang dia untuk mendekat kepadanya karena beliau selalu sakit parah, yakni tidak bisa mengumpuli. Di dalam At-Tabakat Al-Kubro karya Syekh Asy-Syaruni disebutkan begini, waktu semalam oleh Imam Syafi'i dibagi menjadi 3, sepertiga pertama untuk menulis, sepertiga kedua untuk salat, dan sepertiga ketiga untuk tidur. Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Imam Syafi'i tidak tidur malam kecuali sebentar, dan setiap hari membaca Al-Quran 1 hataman. Beberapa dawuh Imam Syafi'i, "Aku sama sekali tidak pernah berdusta, tidak pernah sumpah bila dalam perkara yang benar, hak, atau yang dusta, sama sekali tidak pernah. Aku tidak pernah tidak mandi Jumat, baik di waktu dingin, dalam bepergian dan di rumah. Aku tidak pernah kenyang sejak berumur 16 tahun. Pernah kenyang sekali, lalu aku hilangkan seketika itu juga. Carilah ilmu sebelum menjadi pemimpin. Karena kalau kamu sudah terlanjur menjadi pemimpin, tidak akan ada kesempatan lagi bagimu untuk mencari ilmu. Barang siapa ingin agar Allah membuka cahaya hatinya, maka hendaknya dia berkholwat, menyendiri, sedikit makan, tidak bergaul dengan orang-orang bodoh dan benci terhadap orang ahli ilmu yang tujuannya mencari dunia. Barang siapa menasihati saudaranya dengan cara sembunyi-sembunyi, maka dia itu benar-benar memberi nasihat dan menghias saudaranya. Dan barang siapa menasihati saudaranya dengan cara terbuka di hadapan orang, maka berarti dia mengolok-olok dan menjelek-jelekkan saudaranya. Barang siapa dibuat marah, tidak marah, maka dia itu keledai, himar. Dan barang siapa diminta ridhonya, tidak mau meridokan, maka dia itu setan. Barang siapa bersih pakaiannya maka sedikit susahnya, dan barang siapa harum baunya maka tambah akalnya.